Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang dimana untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang performatan dokumen menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Oke. Pengolah kata yang dimaksud di sini, Bapak ambil contoh yang paling sering digunakan adalah Microsoft Word. Di sini, Microsoft Word adalah sebuah program perangkat lunak pengolahan kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Jadi di sini untuk kegunaannya adalah membuat, mengedit, dan memformat dokumen yang akan atau sedang kita kerjakan. Oke. Nah, untuk cara yang paling umum pada Microsoft Word, sini ada 4 yang sering digunakan. Yang pertama adalah perintah standar pada teks, kedua adalah membuka dan menyimpan dokumen, ketiga adalah perintah untuk baris dan spasi, dan keempat adalah perintah menambahkan break. Oke. Nah, kita lanjut kepada yang pertama, yaitu perintah standar pada teks. Di sini, perintah standar digunakan untuk mengetahui prosedur mengelola teks ketika menggunakan Microsoft Word. Misalkan melakukan insert, delete, select, copy, cut, paste maupun drag and drop teks. Perintah standar digunakan sebagai dasar-dasar bekerja dengan teks, seperti mengetik, mengatur ulang, dan mengedit teks. Oke. Di sini Bapak akan mengasih contoh atau memberikan contoh gimana cara kita mendelete, menselect, copy, cut, paste maupun drag and drop teks pada Microsoft Word. Kita lanjut aja ke MS Word-nya. Oke. Kita sudah berada di MS Word. Di sini untuk MS Word Bapak kasih contoh dulu. Yang paling gampang adalah mendelete. Kita arahkan kursor yang mau kita delete, misalkan dengan kata-kata utama ini, kita akan delete. Nah, di keyboard ada tulisan namanya backspace. Bisa kita klik atau kita tekan, maka huruf yang huruf sudah kita anu kursornya akan menghapus huruf itu. Oke. Nah, untuk cara yang kedua yaitu adalah atau yang sering digunakan adalah cut and paste atau cut, copy and paste. Di sini caranya sangat mudah. Misalkan kita mau paragraf yang pertama, kita blok dulu. Nah, setelah kita blok, kita klik kanan, dan di klik kanan ini terdapat pilihan. Kita fokus saja untuk pilihannya yang ketiga ini. Nah, untuk pilihan yang pertama adalah cut. Di sini yang dimaksud dengan cut itu bukan memotong, tapi cut ini memindahkan semua atau memindahkan paragraf ini ke tempat yang lain. Contohnya seperti ini. Kita klik cut. Nah, untuk paragraf yang telah kita blok akan menghilang, dan misalkan kita taruh di bawahnya, kita klik kanan. Di sini ada option paste. Di sini ada paste keep forming, major forming maupun yang lain sebagainya. Di sini kita pilih yang pertama. Kita klik kanan untuk paste-nya. Nah, di sini telah dilakukan paste-nya atau kita mengcut-nya. Beda lagi dengan mengopi. Kita kalau mengopi, namanya copy kan memperbanyak lebih dari satu. Jadi di sini untuk copy itu sama saja seperti cut yang tadi. Oke. Untuk yang berikutnya adalah drag and drop text. Di sini untuk drag and drop text sangatlah mudah, yaitu kita hanya perlu memblok kata ataupun paragraf yang akan kita pindahkan secara drag and drop. Oke, dengan cara memblok, terus
kita klik kiri pada mouse, lalu kita rendam dan kita gerakkan. Nah, di sini terdapat suatu kursor yang garis lurus ke bawah hitam. Nah, di sini menandakan bahwa teks ini siap untuk dipindahkan. Oke. Set. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Untuk yang kedua adalah membuka dan menyimpan dokumen. Ketika kita akan mencoba menggunakan MS Word atau Microsoft Word, maka langkah membuka dan menyimpan dokumen ini sangat penting, karena saat kita sudah membuat dokumen dan ingin membukanya, kita harus tahu dulu bagaimana untuk membuka file tersebut. Dan juga sebaliknya, saat pertama kali membuat dokumen atau lembaran baru di Microsoft Word, maka cara untuk kita menyimpan dengan cara yang benar itu seperti apa dan bagaimana. Jadi di sini untuk ini Bapak akan contohkan caranya untuk membuka dan menyimpan dokumen. Oke. Untuk membuka dokumen. Nah, untuk membuka dokumen sangatlah mudah. Misalkan kita menuju ke Microsoft Word dulu. Microsoft Word. Nah, di sini adalah home, atau kita bisa bilang di sini adalah berandanya. Jadi di sini beranda ada beberapa pilihan, kita abaikan. Nah, yang akan kita pilih adalah yang open. Di sini ada bar di samping kiri, ada 3, home, new, open. Jadi kita pilih open. Nah, untuk open, oh ya, sebelumnya di sini Bapak menggunakan Microsoft Word 2016. Jadi di sini Bapak menggunakan Microsoft Word 2016 berbeda dengan Microsoft Word 2007 maupun 2013. Oke. Nah, lanjut. Untuk membuka file itu sangat mudah. Yang pertama, kita buka open, terus browser, pilih file yang akan kita pilih. Contohnya seperti ini. Contohnya kita akan membuka sertifikat magang ya. Contoh, kita klik open, lalu file terbuka. Sangat mudah dan sangat gampang. Nah, bagaimana cara kita untuk menyimpan folder yang baru? Oke. Nah, misalkan ini kita sudah selesai mengetik dan kita akan menyimpan ke folder yang baru, atau kita menyimpan hasil ketikan kita. Tinggal kita klik file, di menu bar sebelah kiri di sini ada tulisan save. Di sini kita save, terus kita browser. Nah, kita pilih tempatnya yang dimana yang menurut kalian enak untuk diakses. Misalkan di sini kita klik save. Nah, file sudah tersave. Oke. Oke, untuk selanjutnya adalah perintah untuk baris dan spasi. Di sini salah satu bagian penting dari membuat dokumen adalah desain dokumen dengan melakukan perancangan dan membuat pemformatan dokumen. Jadi di sini Bapak akan mengasih contoh bagaimana cara untuk memformat baris dan spasi pada Microsoft Word. Oke. Langsung aja kita menuju ke MS Word-nya. Nah, di sini Bapak sudah ada contoh paragraf. Untuk paragraf ini kita akan, kalau ini kan bisa kita lihat untuk contohnya paragrafnya terlihat terlalu berdekatan. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan namanya space. Di sini kita klik pada menu toolbar home, terus paragraf, dan
Di sini kita pilih line and paragraph spacing. Oke, di sini bisa kita atur dengan jarak 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 dan yang terbesar adalah 3,0. Nah, misalnya kita ngeklik yang jarak 1,5. Nah, untuk perbedaannya bisa kita lihat antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi, untuk membuat paragrafnya agar terlihat rapi, tidak berdekatan, bisa menggunakan paragraph and spacing. Oke. Oke, yang terakhir adalah perintah menambahkan break. Di sini MS Word memiliki beberapa jenis break yang berbeda sehingga seorang user dapat menambahkannya pada dokumen untuk mengubah tata letak halaman. Di sini fungsi break adalah untuk Oke, yang terakhir adalah perintah menambahkan break. MS Word memiliki beberapa jenis break yang berbeda sehingga seorang user dapat menambahkannya pada dokumen untuk mengubah tata letak halaman. Jadi di sini fungsi break adalah untuk memotong antara halaman 1 dan halaman 2. Oke, untuk contohnya yang lebih jelas Bapak akan menjelaskan di MS Word. Nah, untuk kembali ya, di sini kita sudah menuju ke MS Word dan di sini ada contoh kalimat dan yang akan kita pelajari adalah break. Apa itu break? Nah, break itu adalah sebuah fungsi yang mengatur antara halaman Oke, kembali lagi pada di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan break. Di sini untuk break kita bisa lihat, kita cari pada menu layout. Jadi di sini pada menu bar layout terdapat tulisan break, di mana break ini berfungsi sebagai memutuskan antara halaman 1 dan halaman 2. Di sini untuk break banyak pilihan. Ada yang pack break maupun selection break. Jadi di sini untuk penggunaannya biasanya menggunakan selection break dengan yang continuous. Oke. Kita contoh, kita lakukan pada kursor, kita taruh yang paling bawah dulu. Oke. Nah, kita klik yang break continuous. Oke. Nah, di sini antara halaman sini dan halaman ini berbeda dari segi halaman maupun yang lainnya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin sampai situ aja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka dokumen sangatlah mudah. Misalkan kita menuju ke Microsoft Word dulu. Microsoft Word. Nah, di sini adalah home, atau kita bisa bilang di sini adalah berandanya. Jadi di sini beranda ada beberapa pilihan, kita abaikan. Nah, yang akan kita pilih adalah yang open. Di sini ada bar di samping kiri, ada 3, home, new, open. Jadi kita pilih open. Nah, untuk open, oh ya, sebelumnya di sini Bapak menggunakan Microsoft Word 2016. Jadi di sini Bapak menggunakan Microsoft Word 2016 berbeda dengan Microsoft Word
2007 maupun 2013. Oke. Nah, lanjut. Untuk membuka file itu sangat mudah. Yang pertama, kita buka open, terus browser, pilih file yang akan kita pilih. Contohnya seperti ini. Contohnya kita akan membuka sertifikat magang ya. Contoh, kita klik open, lalu file terbuka. Sangat mudah dan sangat gampang. Nah, bagaimana cara kita untuk menyimpan folder yang baru? Oke. Nah, misalkan ini kita sudah selesai mengetik dan kita akan menyimpan ke folder yang baru, atau kita menyimpan hasil ketikan kita. Tinggal kita klik file, di menu bar sebelah kiri di sini ada tulisan save. Di sini kita save, terus kita browser. Nah, kita pilih tempatnya yang dimana yang menurut kalian enak untuk diakses. Misalkan di sini kita klik save. Nah, file sudah tersave. Oke, untuk selanjutnya adalah perintah untuk baris dan spasi. Di sini salah satu bagian penting dari membuat dokumen adalah desain dokumen dengan melakukan perancangan dan membuat pemformatan dokumen. Jadi di sini Bapak akan mengasih contoh bagaimana cara untuk memformat baris dan spasi pada Microsoft Word. Oke. Langsung aja kita menuju ke MS Word-nya. Nah, di sini Bapak sudah ada contoh paragraf. Untuk paragraf ini kita akan, kalau ini kan bisa kita lihat untuk contohnya paragrafnya terlihat terlalu berdekatan. Nah, makanya dari itu kita bisa menggunakan namanya space. Di sini kita klik pada menu toolbar home, terus paragraf, dan di sini kita pilih line and paragraph spacing. Oke, di sini bisa kita atur dengan jarak 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5, dan yang terbesar adalah 3,0. Nah, misalnya kita ngeklik yang jarak 1,5. Nah, untuk perbedaannya bisa kita lihat antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi untuk membuat paragrafnya agar terlihat rapi, tidak berdekatan, bisa menggunakan paragraph and spacing. Oke, yang terakhir adalah perintah menambahkan break. MS Word memiliki beberapa jenis break yang berbeda sehingga seorang user dapat menambahkannya pada dokumen untuk mengubah tata letak halaman. Jadi di sini fungsi break adalah untuk memotong antara halaman 1 dan halaman 2. Oke, untuk contohnya yang lebih jelas Bapak akan menjelaskan di MS Word. Di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan break. Di sini untuk break kita bisa lihat, kita cari pada menu layout. Jadi di sini pada menu bar layout terdapat tulisan break, di mana break ini berfungsi sebagai memutuskan antara halaman 1 dan halaman 2. Di sini untuk break banyak pilihan. Ada yang pack break maupun selection break. Jadi di sini untuk penggunaannya biasanya menggunakan selection break dengan yang continuous. Oke. Kita contoh, kita lakukan pada kursor, kita taruh yang paling bawah dulu. Oke. Nah, kita klik yang break continuous. Oke. Nah, di sini antara halaman sini dan halaman ini berbeda dari segi halaman maupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai situ aja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.